Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari toserbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku. Ini mungkin spesial untuk para pengusaha ya, atau pedagang, atau bisnismen, atau yang saat ini akan terjun ke dunia bisnis ya, mau jualan, mau jualan online dan seterusnya ya. Nah, ini bukunya bisa dijadikan panduan ya. Judul bukunya ini Kode Etik Pengusaha Muslim Menjadi Pengusaha Ideal Menurut Standar Syariat. Penulisnya ini salah satu ustadz yang concern dalam bidang muamalah atau al-buyu ya, atau jual beli gitu ya. Ini spesialisnya salah satunya, yaitu Ustadz Ammi Nurbais. Saya juga sering ngambil pendapat-pendapat beliau ya, selain Ustadz Erwandi juga ya. Ini penerbitnya Muamalah Publishing. Bukunya tidak terlalu tebal, cuman ini bukunya enteng banget ya. Kertasnya juga kertas kuning gini. Jadi ini secara kualitas bahan, ini bahan yang agak murah ya. Dibanding buku-buku yang lain umumnya biasanya menggunakan HVS, itu lebih bagus ya. Tapi kelebihannya kalau kertasnya seperti ini, yang seperti kertas buram gitu, keuntungannya itu yang pertama harga pasti murah, yang kedua tidak silau ya. Tidak silau, jadi warnanya seperti ini. Kalau di HP itu mode malam ya, kurang lebih. Kalau HP mode malam itu biasanya warnanya kurang lebih seperti ini. Baik, langsung kita lihat saja seperti apa isinya. Ini tebalnya ada 160 halaman ya. Apa saja yang dibahas dalam buku Kode Etik Pengusaha Muslim ini? Kita lihat daftar isinya. Nah, yang pertama antara mukmin dan dunia. Antara mukmin kita ya dan dunia. Karena Anda sadar akhirat, dengan akidah hijrah terasa lebih mudah, waspadalah Anda akan dihisab, syubhat itu ditinggalkan. Konsep rezeki dalam Islam. Pertama, semua makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal, rezekinya telah dijamin oleh Allah. Kedua, setiap jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan semua jatah rezekinya. Ini perlu diyakini ya. Kalau kita yakin dengan hal ini, maka insya Allah akan lebih tenang ya. Tidak terlalu ngoyo. Antara hidup dan gaya hidup. Kemudian waspada penyakit istibto. Istibto apa ya? Saya juga belum tahu ya. Kemudian yang ketiganya hakikat dari rezeki. Selanjutnya ada halal plus. Kemudian bekerja untuk status sosial. Dalam Islam harta itu penting. Yang pertama, harta disebut al-khair. Harta disebut juga mal Allah atau harta dari Allah. Orang bodoh menurut Al-Quran, mereka yang tidak bisa menggunakan harta dengan benar. Larangan israf dan tabzir, mubazir ya, boros. Kemudian prestasi manusia yang sesungguhnya. Kemudian mereka kaya untuk memberi manfaat. Nah, ini ada contoh-contoh manusia yang diberikan anugerah kekayaan, kemudian memberikan manfaat yang banyak pada manusia lainnya. Yang pertama ada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Kemudian ada Imam Al-Laits bin Sa'ad, ada Abdullah bin Mubarak. Teori agar tidak ujub ketika menderma. Nah, ini penting banget ya. Tidak ujub ketika menderma. Teorinya seperti apa? Kemudian fitnah harta, fitnah dunia bisa lebih berbahaya. Contoh bahaya dunia bagi agama manusia di sini ya. Halaman 70 disertakan contoh-contohnya. Kemudian harta mengancam kebahagiaan, fitnah dunia antara si kaya dan si miskin. Kemudian para sahabat sengaja meninggalkan kemewahan, pinter dunia, bodoh akhirat. Inti kaya adalah qanaah. Nah, ini inti kaya ya. Qanaah, merasa cukup, kemudian syukur ya.
Sumber terbesar kesusahan adalah hasad. Nah, ini kalau sudah ada hasad dalam hati kita maka tidak akan tenang ya. Panasan istilahnya kalau di orang Sunda itu panasan. Kemudian hasil berkebalikan dengan harapan. Contoh manusia yang dikejar dunia, bangga terhadap dunia itu tercela. Selanjutnya agar tidak tamak dunia, antara kaya bersyukur dan miskin yang sabar. Nah, Muslim itu sebetulnya enak ya, beruntung ya, kaya bersyukur, miskin bersabar, semuanya jadi pahala. Mana yang lebih utama, kaya yang bersyukur ataukah miskin yang sabar? Kemudian pelajaran dari harapan Abu Dzar, Anda memiliki dunia seisinya, hidup pasti ada musibah, banyak taubat termasuk sebab kebaikan dunia akhirat. Teori zuhud menurut Ibnu Qayyim. Nah, zuhud itu seperti apa? Apakah harus total meninggalkan dunia? Nah, ini ada penjelasan zuhud, teori zuhud menurut Imam Ibnu Qayyim. Layaknya toilet dibutuhkan namun tidak dicintai. Hakikatnya dunia ya. Kemudian terakhir di sini ada kode etik pengusaha muslim. Kode etik pengusaha muslim, urusan dunia jangan dibawa ke akhirat, sengketa dunia akan berulang di akhirat. Butuh kerjasama meninggalkan yang haram. Mengapa KPMI? KPMI itu komunitas pengusaha muslim Indonesia kalau nggak salah ya. Membangun loyalitas, KPMI komunitas karena ikatan Islam. Penutup dan terakhir biografi penulis. Kurang lebih seperti itu ya isinya. Nah, di sini juga tidak lupa disertakan dalil-dalil ya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hampir di setiap halaman ada dalil-dalilnya ya, teman-teman bisa lihat. Jadi insya Allah bahasan atau materi yang ada dalam buku ini bisa dipertanggungjawabkan ya, karena kita lihat tadi banyak sumber-sumbernya yang mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk video kali ini. Seperti biasa ya, bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku Kode Etik Pengusaha Muslim ini, silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.